kita merasakan dan jujur ada upaya untuk memarginalkan Islam dan nilai Islam dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Ini banyak fenomena tidak bisa kita tolak mentah-mentah. Satu, saudara sekalian, kita lihat pernyataan-pernyataan para penguasa terutama para menteri, walaupun belum menjadi undang-undang, itu semuanya menyudutkan umat Islam. Mulai dari teks khutbah Jumat yang mau dibuat, pelecehan terhadap adzan, pelecehan terhadap cadar, pelecehan terhadap ulama, kriminalisasi para ulama. Kami rasa bahwa ini kriminalisasi. Begini logikanya. Karena di negeri ini akal sehat kita mau dibunuh. Orang yang berkumpul dalam jumlah banyak di musim pandemi ini banyak. Tapi yang dikejar-kejar itu hanya satu, Habib Rizik. Orang di negeri ini yang berkumpul dalam jumlah banyak itu tidak sedikit. Tapi yang dikejar-kejar untuk melakukan tes swab hanya satu, Habib Rizik. Orang habis tes, pulang dari rumah sakit karena menunggu itu wajar. Tapi yang dituduh sebagai orang yang melarikan diri hanya Habib Rizik. Kemudian jamaah sekalian, itu kalau bukan kriminalisasi apalagi kita tafsirkan. Itu berikutnya. Jadi ada upaya untuk memarginalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ini kita rasakan. Maka kami harap Bapak-bapak DPR MPR bukan sekedar kita atas nama negara, tapi ada ikatan yang lebih kuat, ikatan yang abadi sampai hari kiamat dan akan diminta pertanggungjawaban. Apa itu? Ikatan Islam. Sama-sama memperjuangkan, walaupun kita posisinya di negara kita, tetap kita memperjuangkan nilai Islam di atas segala-galanya. Yang berikutnya, saudara sekalian, adalah kami menyampaikan bahwa nyawa umat Islam itu mahal. Nyawa umat Islam itu kalau tertumpahkan, dia tidak akan pernah terselesaikan dalam makna akan terus terjadi balas dendam, terjadi berbagai macam hal sampai hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW dan Rasul nggak pernah bohong. Beda dengan orang-orang yang suka berbohong. Rasulullah pernah mengatakan la antuhdamul ka'batu hajaran hajaran, sungguh Ka'bah dihancurkan satu persatu, batunya diambil satu persatu, ahwanu indallah, itu lebih ringan di mata Allah Subhanahu wa taala min ayyuraqud dam mumri'in muslim bighairi haqqin, daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Bagaimana kalau 6 laskar? Jelas mereka itu muslim, mereka itu laskar tidak bersenjata, dan kita lihat bagaimana keterangan bolak-balik yang dilakukan oleh kepolisian. Berarti apa? Ada kebohongan, karena kebohongan itu berat dan terus akan terjadi terus. Kebohongan ditutup dengan kebohongan, itu juga pasti akan melahirkan kebohongan lebih besar setelah itu. Maka kami harapkan ini menjadi titik perhatian kita. Yang keempat, kita sebagai muslim dan ikatan Islam di atas segala-galanya harus memberikan kepedulian terhadap umat Islam, terutama nyawa mereka. Maka kami harapkan Bapak-bapak bukan sekedar duduk sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai seorang muslim. Ingat, Rasulullah SAW pernah mengancam, kalau ada seorang muslim terinjak-injak kehormatannya, ternodai kehormatannya, sementara dia membisu, padahal kita mampu untuk melakukan pembelaan, apalagi sebagai seorang pejabat, maka suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan kita. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, mari kita jaga negeri ini dengan keadilan. Kita jaga negeri ini dengan Islam. Karena Islamlah yang kemudian menyebabkan negeri ini ada. Tanpa Islam tidak akan pernah ada negeri ini. Kita tahu Indonesia baru ditemukan katanya 1920, baru dipopulerkan 1928 pada Sumpah Pemuda. Baru punya negara 1945. Tapi perjuangan melawan Portugis, perjuangan melawan Jepang, perjuangan melawan Belanda telah dimulai tahun 1500-an. In the name of art. Atas nama apa? Semuanya atas nama Islam. Sekali lagi, jangan pernah menjadikan Islam sebagai musuh, tapi jadikan Islam sebagai dasar berpikir, dasar memutuskan kebijakan di negeri kita ini. Jadi intinya, mari kita bela saudara kita yang telah terbunuh atas nama kita sebagai seorang muslim, atas nama keadilan, atas nama membela masa depan anak negeri ini, karena tidak mungkinkan keluarga kita, saudara kita mungkin akan berlakukan sama dengan alasan yang dibuat-buat. Yang terakhir, atas nama apa? Demi masa depan bangsa dan negeri kita ini. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya dan bisa menyemangati kita semuanya dalam memperbaiki bangsa dan negara kita ini. Demikian, saya kembalikan kepada Bapak Endro.